Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Shalom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah, maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Sintua Rosmala Lumban Raja Boru Situmorang dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pada pagi hari ini dibawakan oleh Amang Pendeta Robert Sontar Pandiangan dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan berdoa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Marilah kita berdoa, Bapak, Ibu, Saudara kekasih. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja yang penuh kasih dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu memelihara hidup kami, melewati malam, dan kami boleh di pagi hari ini menerima hari yang baru. Karena itu Tuhan, sebelum kami beraktivitas, biarlah firman-Mu menyapa kami, untuk menjadi bekal hidup kami menghadapi segala tantangan, serta menggairahkan kami melakukan yang baik di dalam hidup kami, demi kemuliaan nama-Mu dan sukacita bagi kami semuanya. Biarlah Roh-Mu mengarahkan hati pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mendengarkan siaran Radio Pelita Kasih di pada pagi hari ini, renungan bagi kita hari ini tertulis dalam Roma pasal 12, dimulai dari ayat 7 hingga ayat 16. Roma pasal 12, dimulai dari ayat 7 hingga ayat 16. Demikian firman Tuhan. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai.
Hingga demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang menjadi ayat pembimbing bagi kita pada pagi hari ini, yaitu ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sahabat Renungan Embun Pagi RPK bersama dengan HKBP Kernolong Resort Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini yang menjadi topik renungan kita adalah sehati, sepikir, dan sederhana. Pada tahun 2022 ini, Bapak Ibu Saudara, kata sehati sepikir menjadi kata yang sangat populer di HKBP. Dan tentunya kita berharap bukan di HKBP, tetapi ini untuk kita semua. Sebab ini adalah bagian dari firman Tuhan. Mengapa saya katakan akan sangat populer? Sebab tahun ini dalam tema tahunannya HKBP menetapkan tema tahunan dengan kesehatian, bertujuan mendorong agar tercipta kesehatan bagi warga dan majelis jemaatnya yang merupakan dasar dari semua hubungan dengan sesama, baik yang sangat dekat dalam keluarga, dengan teman-teman sepersekutuan ataupun satu jemaat. Demikian juga dengan mitra kerja maupun dalam masyarakat yang sangat luas. Oleh karena itulah, melalui nas ini, kita semua digerakkan untuk memahami pengertian sehati sepikir, sehingga akan tercipta kesehatan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari dengan baik. Juga dengan demikian tentunya hidup bersama dengan semua manusia sejak dari dunia ini dan tentunya sampai ke akhirat nanti di surga akan menjadi sesuatu kenikmatan. Sahabat Renungan Embun Pagi RPK yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehati sepikir intinya adalah hati dan pikiran yang dipadu. Atau katakanlah keduanya terpadu. Tidak boleh hanya pikiran saja yang bekerja, agar tidak hanya logika dan rasio semata. Juga tidak boleh hanya hati saja yang bekerja, tidak diterangkan atau diurai, selain hanya dirasakan atau diduga-duga atau berdasarkan firasat saja. Padahal Bapak Ibu Saudara, yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah pemisahan dari kedua aspek itu. Ada yang hanya mengandalkan pikirannya, sementara hatinya atau perasaannya tidak difungsikan atau tidak diikut sertakan, sehingga sering tidak dinikmatinya apa yang dikerjakannya. Ibarat robot saja dapat mencapai satu capaian atau target, tetapi dia tidak nikmati atau rasakan. Dalam pikirannya pokoknya berhasil. Itu saja target dari orang-orang seperti ini. Sebaliknya, tanpa pikiran, hanya mengandalkan hati atau perasaan, intuisi atau firasat saja, bisa saja, seperti binatang, tidak ada perhitungan dan pertimbangan yang matang. Dan orang-orang seperti ini tidak jarang akan berputus asa
karena tidak ada pertimbangan alternatif ketika menghadapi suatu tantangan atau masalah. Perpaduan hati atau keinginan dan pikiran, suatu gagasan dan tindakan adalah pertimbangan dan keputusan keduanya. Bisa saja duluan hati atau keinginan memunculkan ide, lalu dipikirkan secara logis, atau ide muncul dari pikiran, lalu dipertimbangkan dengan hati. Pertimbangan seperti itu tidak akan memikirkan perkara-perkara yang tinggi, yang melampaui jangkauannya, melainkan yang sederhana, yang dapat dijangkaunya. Dan demikian kita dengar tadi arahan ataupun ajakan dari nas atau firman yang menjadi renungan kita. Ada kritik dalam masyarakat kita atas semboyan. Gantungkanlah cita-cita setinggi langit. Semboyan ini zaman di awal-awal tahun atau abad 20 ini sangat populer, menggantungkan cita-cita setinggi langit. Akan tetapi muncul kritikan atas semboyan ini, karena kalau cita-cita setinggi langit itu terlalu jauh, sehingga seringkali tidak tercapai. Lalu muncul semboyan digantikan dengan taruhlah cita-citamu sejengkal di atas kepalamu. Kata sejengkal, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti rendah dan tidak bermutu, karena mudah saja digapai. Menaruh keinginan sejengkal di atas kepala berarti sesuatu yang bisa dijangkau, bisa diprediksi, bisa diurai, dan tentu dapat digapai. Namun, setiap kali kita mencapai satu cita-cita atau target, atau bahkan sebelumnya, kita sudah tetap membuat cita-cita tetap sejengkal di atas kepala, atau cita-cita baru yang bisa dijangkau. Dengan menaruh gapaian atau cita-cita yang sederhananya dan gagasan rencana yang mau dikerjakan sejengkal di atas kepala, maka kehidupannya pun akan rutin bergairah, sebab selalu dapat menjangkau hasil dan akan menjangkau hasil lagi. Beda dengan pikiran atau cita-cita setinggi langit, yang tinggi benar, yang sangat sulit tercapai, atau mungkin tidak pernah tercapai, sehingga dia tidak pernah ceria dalam kehidupan sehari-harinya, sebab tidak pernah mencapai sesuatu apapun. Dan dalam perikop bacaan kita tadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dimaksudkan agar setiap orang benar-benar melakoni karunia yang diberikan Roh Tuhan kepadanya, tanpa dikaitkan sehati sepikir dengan sesama. Artinya ketika kita mempunyai karunia roh yang diberikan Tuhan, itu menjadi potensi dalam hidup kita, dan melalui itu tentunya kita akan lakukan dalam kehidupan sesuai dengan karunia itu. Maka dengan sesama pun kita akan dapat sehati sepikir, termasuk kita sendiri juga. Masing-masing cara pribadi sudah memadukan hati pikiran kita. Kiranya di dalam kehidupan sehari-hari, dengan demikian kita tidak merambah ke hal yang bukan karunia kita, atau memaksakan diri melakukan bidang yang bukan sesuai dengan karunia kita. Dengan melakoni sesuai dengan karunia pada dirinya, seseorang akan memelihara hubungan yang baik dengan sesama. Jika masing-masing tahu karunianya sendiri, dia akan lakukan itu dengan baik secara bersamaan. Dia juga tahu karunia temannya dan diizinkan atau dibolehkannya untuk dilakukan dengan baik juga. Maka dengan demikian tercipta harmoni
dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat renungan Embun Pagi RPK yang dikasihi Tuhan. Dengan mengenal karunia, kata sederhananya potensi dari keterampilan sesama, lalu kita beri dia ruang untuk berbuat sesuatu yang baik. Dan sebaliknya kita pun tentu diizinkan berbuat sesuai dengan potensi diri kita. Maka akan tercipta sukacita. Dia bersukacita dapat melakukan potensinya dan diterima temannya. Kita pun bersukacita karena dapat melakukan potensi diri kita dan juga diterima olehnya. Betapa indahnya kehidupan ini jika sesama manusia saling menikmati sukacita dalam kebersamaannya. Dan ini bisa tercipta bukan hanya dalam rumah tangga, bukan hanya dengan teman seiman, melainkan dengan siapa saja, asalkan kita mau dulu menyatukan pikiran dengan hati kita, memahami seseorang, dan kemudian menyatukannya. Sahabat renungan Embun Pagi RPK, karena itu juga sabda hari ini mengingatkan kita, arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Sederhana tadi kita sebut bukan berarti rendahan, melainkan yang terjangkau dan berkesinambungan. Maksudnya agar kita melakukan yang dapat kita kerjakan sesuai dengan karunia itu. Sebab karunia itu diberikan kepada kita masing-masing untuk saling melengkapi. Berilah untuk melengkapi, terimalah untuk juga melengkapi. Inilah hidup sehati sepikir. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Raja Gereja. Sebab Engkau telah memperlengkapi kami di tengah-tengah kehidupan kami dengan karunia Roh Kudus. Masing-masing kami mempunyai karunia itu. Dan Tuhan inginkan melalui karunia itu supaya kami punya potensi. Dan itu kami lakukan dengan baik. Kami kerjakan dengan baik. Tidak melampaui apa yang Tuhan telah berikan. Sehingga kami saling mengisi, saling melengkapi. Dan disitulah kami akan sehati sepikir. Namun sebelumnya kami juga secara pribadi masing-masing harus menyatukan hati pikiran kami, memadukan hati dan pikiran kami, supaya benar-benar pertimbangan kami juga adalah pertimbangan yang matang, yang utuh dari diri kami. Berkatilah kami sepanjang hari ini Tuhan bekerja, melakukan pekerjaan yang baik berguna bagimu, dan menjadi sukacita bersama kami. Berkati juga manajemen dan karyawan radio Pelita Kasih yang senantiasa melayani melalui layanan udara atau radio ini. Beri mereka kesehatan dan juga semangat yang daripada Tuhan. Dan kiranya semua siarannya menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Amang Pendeta Robert Sontar Pandiangan di nomor telepon 0813 7703 7714. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan pada pagi hari ini, dapat mendengarkan melalui kanal YouTube HKBP Kernolong. Renungan Harian Shalom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Selama pandemi COVID-19 didistribusikan secara online. Dan mulai 9 Agustus 2021, Renungan Malam Shalom dapat didengarkan di kanal YouTube HKBP Kernolong mulai pukul 8 malam. HKBP Kernolong memiliki ruangan serbaguna dan bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat dengan nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Rosmala Lumban Raja Boru Situmorang dengan nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Sehubungan dengan berlakunya PPKM level 2 mulai tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan 24 Januari 2022 yang ditetapkan oleh pemerintah, ibadah dilaksanakan 2 kali, yaitu ibadah pukul 9.30 WIB dilaksanakan secara tatap muka dan disiarkan secara langsung di kanal YouTube HKBP Kernolong. Ibadah kedua pukul 17 WIB atau pukul 5 sore tanpa live streaming. Digembalakan oleh Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, Pendeta Sahat Parulian Nababan STH, Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran, bersama 23 orang sintua dan 1 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Inang Sintua Hot Matiur Tampu Bolon Boru Manurung di nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Shalom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kami juga menghimbau kepada seluruh pendengar setia Radio Pelita Kasih agar senantiasa melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semua. Horas.